تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bagaimana memaknai hadis ini? Mohon maaf saudara, bagaimana memaknai hadis ini? Artinya saya bacakan. Siapa yang mandi di hari Jumat kemudian berangkat menuju satu masjid dan melaksanakan sholat sunat dua rakaat, maksudnya sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian duduk mendengarkan khutbah Jumat sampai selesai dan sholat bersama-sama orang yang sholat, akan diampuni dosanya dari Jumat yang kemarin sampai Jumat hari ini dan Jumat yang akan datang, dan ditambah lagi 3 hari. Dan yang kedua, hadis yang sama redaksinya, bagaimana memaknai juga ini? Hadis puasa puasa Arafah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan menghapus dosa 1 tahun yang akan datang, dan puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Pertanyaan saya di sini, bagaimana memaknai atau mengartikan menghapus dosa yang akan datang? Kalau kita lihat ini, orang yang awal memahami hadis ini mengatakan bahwa kalau dosa terampuni sebelum kita melaksanakannya, berarti santai saja karena kita sudah terampuni dosa 1 tahun yang akan datang atau 1 minggu yang akan datang. Terima kasih Pak Ustadz, itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ketiga isinya 2. Ya, karena ini ditanyakan 2 hadis. Hadis yang pertama tentang mendatangi hari Jumat ya. Saya tidak ingat konteks yang ditanyakan oleh Bapak, tapi masalah mendatangi hari Jumat itu banyak riwayat. Di antaranya hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, man iktasala yaumal jum'ah, man iktasala yaumal jum'ah thumma atal masjid fi sa'atil ula. Siapa yang mandi di hari Jumat. Di sebagian riwayat di luar Bukhari Muslim, man iktasala wa ghassal. Siapa yang mandi dan membuat orang mandi. Ya. Karena itu di bahasa man iktasala itu ada 2 makna di kalangan para ulama. Mana yang pertama adalah dia mandi seperti cara mandi junub. Jadi mandinya itu seperti cara apa? Mandi junub. Begini pertanyaan saya tadi di situ, bagaimana memahami terampuninya dosa yang belum kita lakukan? Maksudnya kan begini, diampuni dosanya Jumat yang lalu sampai dengan Jumat hari ini dan Jumat yang akan datang dan ditambah lagi 3 hari. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana memaknai diampuni dosa yang akan datang padahal kita belum melakukannya? Sama halnya dengan diampuni puasa Arafah, diampuni dosa 1 tahun yang lalu itu kan bisa kita maklumi, tetapi diampuni dosa 1 tahun yang akan datang itu belum kami pahami. Baik. Jadi saya selesaikan dulu ya penjelasan haditsnya. Jadi hadits itu dikatakan ada 2 penafsiran tadi. Dia mandi seperti mandi janabah. Kaifiatnya, tata caranya. Penafsiran yang kedua, dia mandi janabah benaran. Ya, tapi ini khusus untuk orang yang sudah menikah. Ya, karena itu dianjurkan pada hari Jumat dia mengambil sebab untuk mandi. Makanya di bahasa hadits yang lain dia buat orang lain juga mandi. Maksudnya istrinya dia buat mandi juga. Nah, begitu. Jadi kalau masalah pengampunan dosa yang difokuskan pada 2 itu nggak ada masalah ya, semua riwayatnya. Tapi untuk khusus hari Jumat itu harus selalu saya berikan kaidah. Nabi itu ucapannya sangat dihormati, sangat dihargai. Karena ucapan beliau itu kedudukannya seperti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya,
Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya tidak boleh atau seorang itu jangan menyandarkan sesuatu kepada Nabi kalau dia tidak tahu itu haditsnya kuat atau tidak. Nah, Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang keliru dari menukil hadits dari saya atau bahasa lainnya berdusta atas namaku. Kadiba itu dua makna ya kalau bahasa Arab. Bisa dusta, bisa keliru. Sengaja dia keliru. Nah, itu hendaknya dia siapkan tempat duduknya dari api neraka. Dan ini hadits diucapkan oleh Nabi, diriwayatkan oleh lebih 100 orang sahabat. Saking banyaknya Nabi mengucapkannya. Supaya diketahui. Jadi kalau disebut misalnya dari sudut keutamaan dan seterusnya, itu kita harus pahami dulu. Jadi kalau diampuni apa yang telah lalu dari dosanya, itu ada di beberapa riwayat di Sahih Muslim. Orang hadir hari Jumat misalnya diampuni antara Jumat itu ke Jumat berikutnya, itu ada. Ya. Tapi kalau misalnya disebutkan Jumat ini, Jumat setelahnya tambah 3 hari, itu saya nggak tahu ya, saya perlu memastikan dari sudut riwayat itu syah atau tidak. Tapi kalau inti pertanyaannya apa makna diampuni apa yang telah lalu dari dosanya, itu ada juga untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Liyaghfirallahu lahu ma taqaddama min dhanbika, liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah ampuni untuk engkau ya Nabi Muhammad apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Apa yang akan datang. Karena manusia itu tidak ada yang luput dari kesalahan. Tidak ada luput dari kesalahan. Sama dengan kita, tidak ada luput dari kesalahan. Ya kalau misalnya kita beramal, ada kesalahan kita di tahun akan datang, nah, kesalahan ini yang akan dihapuskan. Tapi kesalahan ini, apa bentuk kesalahannya? Dosa besar atau dosa kecil? Nah, itu silam pendapat di tengah para ulama. Tapi pendapat yang lebih kuatnya, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Karena itu diberi syaratnya di Sahih Muslim. Idza jatanabatil kabair atau idza jutnibatil kabair, apabila dosa besar dijauhi. Jadi syaratkan bukan dosa besar. Ya tapi rahmat Allah itu luas ya, kita berharap dari keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Barakallahu fikum.